Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa cuci tangan, sarapan, dan berdoa. Semangat, perhatikan sampai selesai ya. Nah, baik anak-anak, materi kali ini kita akan buka buku tema 2, subtema 3, gemar menggambar. Nah, yuk dipersiapkan buku temanya ya anak-anak dan alat tulisnya. Ibu harapkan tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mempraktikkan sikap duduk dengan benar. Siswa dapat memperagakan kebiasaan baik saat menulis dengan benar. Siswa dapat menuliskan pengalaman bersama keluarga. Siswa dapat membedakan bentuk bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan tepat. Siswa dapat menyebutkan benda-benda bangun ruang dengan benar. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun ruang dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan agama di Indonesia beserta tempat ibadah dan hari rayanya dengan benar. Nah, semoga tercapai ya teman-teman tujuan pembelajaran kali ini. Gemar menggambar. Pastinya teman-teman di sini banyak sekali yang gemar menggambar. Ibu yakin ya, sudah hebat-hebat menggambarnya. Nah, teman-teman, menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa bercerita dengan gambar. Kita dapat menghilangkan sedih dengan menggambar. Menggambar membuat hati senang. Apakah betul, teman-teman? Ya, benar sekali. Wah, ada keluarga siapa ini? Tolong lihat gambar. Nah, kita akan mengetahui kegemaran menggambar anggota keluarga. Yuk, kita sama-sama membaca bareng-bareng. Hari Minggu, Ani senang menggambar. Setiap anggota keluarga memiliki gambar kesukaan masing-masing. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan, ibu menambahkan gambar bunga, kakak mewarnai dengan krayon. Ani senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Pasti semuanya senang dapat bermain atau menggambar bersama dengan keluarga. Bagaimana dengan keluargamu? Apa gambar kesukaan keluargamu? Saatnya belajar. Ayo semangat teman-teman. Nah, tugas yang pertama. Ayo kita buka buku tema halaman 125. Tolong dikerjakan ya. Ayo menulis kegemaran anggota keluarga. Coba tanyakan pada anggota keluargamu dan tuliskan hasilnya.
duduknya. Wah, kita akan mengamati cara duduk. Amatilah gambar di samping ya, teman-teman. Nah, biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar, seperti contoh gambar di samping. Nah, selain itu, contohnya kebiasaan membaca, menulis, ataupun ketika kita duduk. Karena kebiasaan duduk yang tidak baik berakibat gangguan pada tulang belakang terganggu. Sikap duduk yang benar, nah teman-teman, itu tegak, tidak membungkuk, punggung, dada tidak menempel di meja. Jarak mata dan buku di meja tidak boleh terlalu dekat. Nah, contoh sikap duduk yang benar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Sudahkah teman-teman mempraktikkan sikap duduk yang benar? Wah, sudah. Baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa gangguan pada tulang belakang. Ada kifosis, ada lordosis, ada skoliosis. Nah, yang terakhir ini adalah cara duduk yang benar. Nah, kifosis tuh tulangnya, lihat teman-teman, membungkuk ke mana tuh? Ke belakang. Kemudian yang lordosis ke depan. Skoliosis ke samping. Semoga teman-teman bisa menirukan cara duduk yang benar ya. Nah, ini dia. Kita lihat, kita amati gambarnya. Berilah tanda centang kebiasaan yang baik saat menulis, dan beri tanda silang kebiasaan yang tidak baik saat menulis. Wah, siapa nih yang sudah isi ini? Ya, betul, ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Nah, gambar yang ada silangnya itu gambar cara duduk yang tidak boleh ditiru. Ya, betul, ini yang ada gambar centangnya itu kebiasaan yang baik saat menulis. Nah, ini juga. Oh iya, betul. Nah, yang satu lagi itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Teman-teman boleh meniru atau mempraktikkan cara duduk yang benar ya, supaya tidak terganggu gangguan tulangnya. Nah, ini dia gambar pertama dan ini dia gambar kedua. Nah, teman-teman pasti senang menulis, menggambar. Nah, ini dia cara posisi memegang pensil yang benar seperti ini. Dan gambar dua itu posisi memegang pensil yang salah. Mulailah menulis dengan rapi, dengan posisi memegang pensil yang benar. Apakah teman-teman sudah memegang pensil yang benar? Ya, pantas, karena tulisannya rapi-rapi. Ya, alhamdulillah. Kebiasaan baik saat menulis. Pertama, pegang pensil dengan benar. Pilihlah tempat yang terang, posisi duduk tegak dan tidak membungkuk. Jarak antara buku dan mata kurang lebih 30 cm. Kita harus mempraktikkan kebiasaan hidup sehat di mana saja dalam setiap kegiatan. Nah, gambar di samping jangan ditiru ya teman-teman. Baik, sekarang
kita akan belajar mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang memiliki unsur panjang dan lebar. Bangun datar hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki ruangan. Gambar bentuk-bentuk tersebut. Ada apa saja? Kita lihat gambarnya. Ada persegi panjang, ada jajar genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, yang layang, dan segitiga. Teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Ini dia bentuk-bentuk bangun datar. Berikutnya kita akan mengidentifikasi bangun ruang. Bangun ruang itu apa ya? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun ruang itu memiliki banyak sisi dan memiliki ruang. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, dan ada yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Bangun ruang ada 5 segi 4, ada tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Nah, ini adalah bentuk gambar bangun ruang. Apakah teman-teman suka mengamati bentuk benda dan ciri-cirinya? Yuk, Ibu akan ajak teman-teman mengamati bentuk benda dan ciri-cirinya. Wah, benda apa ini? Wah, ada lagi. Ya, apakah teman-teman sudah kenal dengan benda-benda tersebut? Benda tersebut termasuk benda bangun ruang yang berbentuk lingkaran. Pintar. Ciri bola, jam, dan globe adalah tidak mempunyai sisi dan sudut. Semuanya berbentuk lingkaran. Pak, siapa yang mau dikasih hadiah? Sudah ada nih box hadiahnya. Benda apa ini? Pasti teman-teman suka memainkannya. Nah, ini dia. Ini namanya Rubik box hadiah. Ini contoh bangun ruang kubus. Ciri-ciri kubus itu mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya. Ini contoh benda yang berbentuk bangun ruang kubus. Contoh benda yang berbentuk balok. Wah, ada gambar pasta gigi. Ada gambar apa lagi ini? Ya, tempat tisu, pasta gigi, ciri-cirinya itu sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi atas dan sisi bawah, sisi samping, kiri kanan, dan sisi muka, depan, dan belakang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Wah, kok hampir sama dengan kubus ya, Bu Guru? Betul, hanya yang membedakan itu adalah apanya? Alasnya atau bangun datar pertama kita buat balok dan kubus itu persegi dan persegi panjang. Kalau balok itu persegi panjang.
Iya. Nah, semoga paham anak-anak. Kita lanjut. Perbedaan nih, kubus. Semua sisinya dari persegi. Luas sisinya jadi sama semua. Kalau balok, ada 1-3 pasang sisi yang bentuknya persegi panjang. Tuh, seperti pasta gigi. Ya. Ada yang bentuknya persegi panjang, tapi ada juga yang persegi. Persamaannya sama-sama mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Wow, semuanya suka nih. Ini adalah contoh bangun ruang berbentuk segitiga. Apanya ya Bu yang segitiga? Oh, aku tahu. Betul, apa ya? Kerucut, ada corong es krim. Tuh, ciri-cirinya. Ini adalah bangun yang berbentuk segitiga. Nah, ciri-cirinya memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut, membentuk bangun datar, dan sisinya semua garis lurus. Ya, kalau teman-teman suka beli es krim pasti tahu. Nah, ini bangun ruang apa ya bendanya, namanya? Kita cari tahu. Nah, ini benda namanya celengan. Celengan termasuk bentuk tabung. Tabung ciri-cirinya adalah mempunyai tutup dan alas. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Banyak juga ya Bu bangun ruang. Ada kubus. Nah, bentuknya seperti itu. Contoh bendanya ada dadu. Balok, contohnya lemari. Kerucut. Nah, seperti es krim, contoh bendanya. Ada tabung, contoh bendanya kaleng. Prisma, lihat. Contohnya ada bendanya itu seperti atap rumah. Kemudian ada bola, bentuknya lingkaran. Contoh bendanya ini ada semangka teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengamati dengan benar. Tugas kedua. Tuliskan dari gambar berikut nama benda-benda yang berbentuk balok dan kubus. Tulis di buku tulismu ya. Minimal 3 benda. Nah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berikutnya. Teman-teman, ini ada contoh tempat ibadah agama di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, dan ada Konghucu. Baik, pasti semuanya meskipun berbeda agama harus saling menghargai. Nah, umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, Katolik di gereja juga ya, atau bisa di gereja katedral. Kemudian ada Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, teman-teman, nah selain itu ada hari rayanya loh.
Termasuk kita yang beragama Islam, hari rayanya itu ada Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian agama Kristen, hari rayanya itu Natal. Agama Hindu, hari rayanya Nyepi. Hari raya Buddha, Waisak. Hari raya Katolik sama ya, Natal. Kemudian ada Konghucu, hari rayanya itu Imlek. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman harus tahu ya. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Semoga kita segera bertemu di sekolah. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.